Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini, kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Masuk dalam Dimensi Baru. Masuk dalam dimensi baru. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, di sini dikatakan hidup di dunia, tapi tidak berjuang secara duniawi. Maksudnya gimana ya, saudara ya? Saudara, betul kita masih hidup di dalam daging. Ini daging. Masih banyak keinginan daging. Dan tiap hari kita harus belajar untuk masuk dalam satu dimensi yang baru, yaitu dimensi di atas dimensi dunia. Di atas dimensi kebiasaan. Kebiasaannya adalah orang-orang dipukul, kita balas pukul. Itu biasa. Tetapi dalam dimensi yang baru ini, kita akan menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita justru berbuat baik, kita memberkati. Dunia mengajarkan selalu kalau buat jahat, bikinlah lebih jahat, balaslah. Kalau kamu ditampar, kalau perlu, bogem sekalian. Tapi kan ada satu prinsip, satu dimensi. Saudara, mungkin ini begitu klise dan kita merasa bahwa ini sudah sering kita dengar. Tetapi dalam kenyataannya waktu kita mau praktek ini nggak mudah, saudara. Mengganti satu kebiasaan keumuman dengan sesuatu yang ilahi alkitabiah gak gampang. Saudara pernah ketemu sama orang yang sombongnya setengah mati? Kelihatannya gak sombong, tapi kalau udah ngomong, apapun yang dia ngomongin seolah-olah dia yang paling hebat. Apapun yang dia sudah kerjakan seolah-olah itu yang paling hebat yang dia pernah kerjakan. Dan orang lain gak ada yang lebih hebat. Apalagi ketemu mungkin sama yang umurnya lebih muda, pencapaiannya tidak seberapa. Waduh, seolah-olah dia yang paling tahu semuanya. Nah, saudara, ketemu orang yang model begitu, percuma kita mau makin lebih nyombong juga. Gak ada habisnya. Gak akan ketemu, saudara. Saya menghadapi orang begitu, saya akan merendah. Saya akan lebih merendah lagi. Saya akan sangat merendah. Kenapa? Karena gak akan ada ujungnya. Menghadapi orang angkuh dengan keangkuhan. Tidak ada ujungnya. Menghadapi orang angkuh, lebih baik kita diam atau kita merendah. Tapi dengan konsekuensi kita harus siap. Dia akan semakin angkuh. Kalau dia adalah orang yang bisa kita doakan, kita doakan. Kalau dia adalah orang yang bisa diajak bicara, kita ajak bicara. Tapi biasanya, saudara ya, ini nggak semua. Dalam beberapa kasus, banyak kasus ya, orang yang angkuh nggak kelihatan angkuh menurut pandangannya. Tetapi biasanya keangkuhannya baru muncul saat kita ajak ngomong, kita tegur baik-baik. Bukan dia bertobat, mengevaluasi dirinya, tapi justru dia mencari kambing hitam. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya begitu. Siapa yang ngomongin ke kamu? Saya begitu. Dicari tahu ya siapanya, bukan perubahannya. Lah buat apa, saudara? Kalau pada akhirnya kita cuma cari siapa, buat apa? Perubahan tidak terjadi. Siapa yang dicari nggak ketemu, habis segala-galanya. Nah, saudara, di sini hari ini kita belajar. Kalau mau masuk dalam dimensi baru, kita harus mau mengusahakan menerapkan prinsip firman. Ini adalah dimensi yang di atas dimensi dunia. Gak gampang, saudara. Gimana kita bisa kasih pipi kiri saat kita ditampar pipi kanan? Gak masuk akal, Pak. Masa iya, udah dibikin bangkrut sekali sama dia, saya mau dibikin bangkrut 2 kali. Oh tidak, bukan berarti kita terus harus bergaul dengan orang yang menyusahkan hidup kita. Itu namanya hikmat, saudara. Saudara, ini memang Alkitab mengajar kita dengan satu dimensi yang baru. Dimensi yang di atas dari nalar manusia. Masa iya, Pak, disakiti kita memberkati, apa nggak lebih sakit tuh hati? Minimal kalau kita balas kan 1 sama, jangan 1-0 lah, Pak. Memang, saudara. Tidak membalas. Kadang rasanya membatin. Tapi biarlah kita mengadu sama Tuhan. Karena pembalasan milik Allah. Bukan punya kita. Tapi jangan juga kita berharap dalam hati. Tunggu ya, nanti biar Tuhan yang balas. Tapi dalam hati jengkel. Karena dalam hati pengennya apa? Kalau Tuhan balas, biar dihabisin sampai habis kalian. Oh enggak, saudara.
Terkadang pembalasan Tuhan malah tampaknya kurang adil menurut kita. Tapi justru itu yang adil menurut pandangan Tuhan. Kita serahkan, makanya pembalasan milik Tuhan. Yuk saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu mengajar kami. Wow, satu kebenaran yang luar biasa. Memang tidak mudah, tapi kami mau belajar melakukannya Tuhan. Untuk menggunakan satu dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi firman, untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Mungkin ini memang tidak mudah buat kami Tuhan, tapi kami mau belajar. Tolong kami, bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa berjalan di dalam ketaatan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami, bagi hidup kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan lindungi. Perlindungan tangan kasih-Mu menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang punya banyak masalah, banyak tekanan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.